Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah hadir kembali menonton di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan ada beberapa tips mungkin ataupun ya informasi sederhana, namun ini menjadi ilmu buat Anda. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas apa itu elko dan fungsinya untuk apa dan cara pembacaannya gimana ya. Untuk ini kita akan kapasitor ya, bukan elko saja. Di sini kita bahas apa itu kapasitor. Ada untuk ini dia ada jenisnya adalah elko. Kita terus untuk ini dia kapasitor. Ini adalah kapasitor. Dan ini emang elko namun dia juga kapasitor. Ini sama kapasitor. Ini juga kapasitor. Jadi untuk ini kenapa dinamakan elko? Karena dia adalah elektrolit kondensator, di mana dua plat tersebut dia memiliki karakter yang berbeda dengan jenis kapasitor nih. Yang ini dia kemungkinan besar emang platnya satu jenis, cuma dua sisi, yaitu di gulung dua sisi. Dan untuk ini dia tidak terbaca nggak ya? Kita coba melakukan pembacaan yang agak susah dulu. Oke, kita akan bahas yang ini dulu biar lebih nyaman. Di sini kita perlu ketahui ada tulisannya 9N1 C2000V ya. Dan untuk ini pembacaannya kita cukup mudah. Dia adalah bernilai 9 nano,1 atau 9,1 nano. Dan untuk kapasitor dia satuannya PF. Jadi untuk ini dari nano ke PF dia berkelipatan 100 PF ya. Jadi untuk ini dia adalah 1000 PF ya, maaf di ini karena dari picofarad, nanofarad, farad, mikrofarad, farad. Dan di sini dia 9,1 nano atau 9 nano,1 farad, nanofarad ya, iya, farad. Itu dia adalah ya kalau di satuan piko dia 9100 picofarad. Jadi untuk mempersingkat atau cara mudah membacanya dia 9,1 nanofarad. Dan untuk C2000V adalah di sini kita terpaku pada angka 2000 dan V dia sebagai penanda tegangan maksimal yaitu 2000 volt. Dan untuk C mungkin dari jenis untuk kapasitor yang tegangan tinggi, mungkin dia emang C atau memiliki frekuensi tinggi, dia masih aman saja, tidak terjadi konslet. Ini namanya kapasitor. Dan untuk ini dia non polar. Jadi untuk ini dipasang bolak-balik pun tidak masalah, tidak mengalami konsleting ataupun masalah yang lainnya selama ini kapasitornya masih betul, tidak ada yang bocor ya. Untuk selanjutnya sama, ini ada kapasitor juga, dia juga non polar, di mana dia tertulis 474 C250V. Begini dia, kita pembacaannya masih satuan piko, yaitu
470.000 picofarad. Jadi untuk angka 4 di belakang adalah kelipatan 0 di penambahan, kelipatan 0 untuk yang ke depan. Dipersingkat lagi, kita bacanya 470 nanofarad. Oke, untuk ini pembacaannya 470 nanofarad. Oke, untuk ini sudah dipahami ya, 470 nanofarad. Dan C, dia kemungkinan memang frekuensi. Mungkin pembagian frekuensinya, dan untuk seri C dia frekuensi tinggi mungkin menurut saya. Dan 250 V adalah tegangan kerja maksimal yang diperbolehkan, atau cara kerja maksimalnya itu di 250 volt. Dia masih sanggup bekerja. Bila lebih dari 250 volt, kemungkinan besar terjadi konslet, bocor, ataupun ya bisa, mungkin kalau ini bisa melentung, ini ya bagian sini melentung, atau terjadinya melendung bakar ya, kebakar, bisa melentung bisa, ataupun kalau meledak sih kurasa enggak, hanya saja seperti ada yang keluar dari dalam seperti cairan, dan dia setelah kering langsung mengeras kencang. Jadi ini dia dibacanya 470 nanofarad. Angka 4 di belakang adalah penambahan 0 sebanyak 4 kali setelah 47. Berarti 47, 0, dan 03 kali. 470.000 picofarad. Dia pembacanya masih pico. Untuk kenaikannya, satu kali kenaikan dia langsung menujunya ke nanofarad. Satu lagi untuk ke mikrofarad. Dan lanjut, kita baca lagi di sini. Dia jelas lah ya. Ada tulisan 182C2KV. Di sini pembacanya hampir sama. Dan yang bagian atas 182, dia pembacanya sudah tahu. Berarti 1800 picofarad. Kita naikkan 30 alias 1800 picofarad, berarti 1,8 nanofarad. C untuk frekuensinya. Dan tulisan 2KV, dia adalah K sebagai penanda kilo, dari kilo ke biasa itu 2000. Jadi untuk K udah umum, entah dari itu kita melabel harga barang ataupun yang lainnya, emang lebih mudahnya pakai huruf K kilo. Dia sudah familiar dengan pembacaan 1000 ya. Untuk ini 2KV dia adalah 2000 kilovolt. Hampir sama kerjanya seperti yang ini, dia sama 2000 volt ya. Untuk ini 2000 volt sama 2KV 2000 volt atau 2 kilovolt untuk tegangan kerja maksimal. Dan ini ada lagi. Ini lebih mudah karena emang dia sudah tertulis dengan jelas dan sudah langsung menuju ke utamanya, yaitu 50V 1000. Untuk ini adalah simbol dari mikro dan di belakang adalah farad. Jadi untuk bagian atas 50 volt 1000 mikrofarad. Oke, untuk ini. Dan pemasangannya gimana? Untuk ini dia berbeda dengan yang model seperti ini ya. Berbeda. Dia adalah jenisnya elko. Dan untuk ada yang modelnya emang non polar seperti ini, modelnya hampir sama dengan elko, namun dia ada
Untuk elko yang dipasang harus sama atau tidak boleh terbalik itu biasanya ada tanda ini, tanda hitam. Terus ada biasanya kadang kalau bodi hitam dia ada tanda putih dan tanda panah ke bawah yang menandakan dia adalah sebagai ground atau nolnya, dan selebihnya dia tidak ada tanda lain, hanya bodi saja itu sebagai plus atau tegangan atau ya plusnya lah intinya. Ini plus dan ini min. Jadi untuk pemasangan sebagai regulator dia ground atau 0 volt, dan ini sesuai yang dipasang berapa tegangannya. Dan di sini emang dia maksimal kerja pada 50 volt PP atau dari tegangan puncak. Untuk lebih amannya emang tegangan puncak, bukan tegangan sesuai data pada contoh pada trafo itu keluarnya 50 volt. Kita pasang ini karena ada tulisannya emang Vmax. Untuk perhitungan tegangan dia ada perhitungannya namanya Vmax. Dari trafo 50 volt dikali 1,414. Dan silakan Anda hitung sendiri ketika dipasang elko ini apa yang akan terjadi. Dia karena tegangan Vmax-nya lebih dari 50 volt, kemungkinan besar ini elko akan terjadi panas yang bisa mengakibatkan pertama konsleting, dua bisa juga karena emang panas dia otomatis akan menghasilkan uap atau suhu tinggi dan menghasilkan udara sendiri di dalam. Jadi untuk ini kemungkinan besar untuk ini dia emang untuk elko dia memiliki desain yang cukup unik menurut saya dan sudah diberi pengaman atau safety, yaitu tanda garis di bagian atas dia sebagai protektor atau sebagai pengaman ketika terjadi konsleting ataupun terjadi ya yang jelas konsleting biasanya emang dia panas, dan untuk bagian atas dia akan naik terus di tengahnya lebih sobek duluan atau mengeluarkan uap duluan. Jadi fungsi untuk garis di atas dia sebagai pengaman saja agar tidak terjadi ledakan yang dahsyat di dalam elektronik Anda. Kalau tidak ada ini ya, kemungkinan besar kalau terjadi elko konslet atau rusak, dia akan meledak karena tidak ada pengaman di atasnya. Jenis sikring dia hanya saja dia untuk mengamankan uap panasnya saja. Ketika terjadi panas ekstra dia akan ke atas naik dan sobek duluan ya. Untuk garis di atas ini fungsinya emang dia sengaja didesain seperti ini untuk menghindari kerusakan ininya. Dan untuk kakinya dia sama. Untuk tanda di bagian bawah ini nggak selalu sama dengan yang lainnya ya. Jadi untuk ini kita cukup memahami saja ini. Terus kita juga akan coba menyamakan dengan elko lainnya, apakah tanda di bawah itu sama atau berbeda ya. Kita contoh ambil yang ada ininya saja, berbeda merek elko kita akan tunjukin. Terus sebagai perbandingan saja, terus pembelajaran kita juga kalau terjadi bodi hilang atau tulisan pada bodi itu tidak ada, kita coba samakan apakah sama dengan yang lainnya. Ternyata tidak ya. Untuk di sini dia mungkin kita akan samakan antara elko original dan mungkin elko KW. Kita akan cari lagi elko yang original yang benar-benar masih original dari pabrik ya. Kita akan cari. Mungkin ini sebagai penanda saja elko original dan elko KW ya. Kita cari dulu. Ini karena berhubung ada dua saja ya. Oke, kita akan nunjukin
Dia elko original bawaan mesin kita nih. Ini elko di tokoan, elko di toko, elko tokoan. Untuk ini original karena namun di sini di bagian bawah dia hanya lingkaran saja, jadi kita nggak ini. Mungkin kita akan cari lagi elko original lainnya yang berbeda merek karena ini masih satu merek. Ini ada namun tidak ada garisnya ya. Daewoo nggak ada garis untuk jenis Daewoo. Mungkin yang kecil ada. Waduh. Ini ada enggak? Polos. Oke, karena kita cuma ada 2, jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa elko itu original. Namun di sini kita akan membedakan. Ini adalah elko original. Dia cekungannya seperti ini dan untuk minusnya dia di bagian kanan. Ini elko original dari mesin Saab, nggak tahu untuk mesin lainnya apakah sama atau tidak. Dan kita akan coba elko yang tokoan atau bukan original itu di bagian bawahnya. Untuk minusnya dia di sebelah kiri cekungannya ya. Mungkin ini salah satu tanda elko original ataupun KW. Dan lanjut kita membahas lagi yang kedua biar lebih mantap lagi. Di sini dia ada tulisan 68 UF 450V. Dia sama dengan yang tadi, 68 mikrofarad 450 volt ya. Jadi untuk ini nilai kapasitansinya dia 68 mikrofarad dan tegangan kerja maksimalnya adalah 450 volt ya. Di sini oh iya, saya jelaskan saja. Ini kita akan jelaskan langsung dari sirkuit atau dari PCB. Kenapa di setiap yang dari listrik ini listrik ya, dia listrik masuk ke area sini. Kenapa untuk elko ini dia selalu menggunakan yang 450 V, sedangkan tegangan di rumah kita cuma 220 volt. Nggak dipasang yang 250 volt itu kan otomatis nggak jauh berbeda dengan tegangan rumah. Dan di sini kita perlu memahami apa itu Vmax, yaitu tegangan maksimal ketika sudah melakukan perhitungan, yaitu tegangan aslinya berapa dikalikan 1,414. Dan di sini sudah jelas kenapa ini dipasang 450 volt. Ya karena itu tadi tegangan maksimalnya dia lebih dari 250 volt. Jadi kalau dipasang 250 volt saya jamin elko-nya akan meledak. Kalau nggak percaya silakan tes sendiri, pasang yang 250 volt. Apa yang akan terjadi? Otomatis kalau nggak sikring dari ininya putus, itu terjadi konsleting di sini dan kemungkinan besar ya listrik rumah Anda akan anjlok. Dan untuk ini dia memang semua sudah dalam perhitungan. Pasti untuk ini dia menggunakan 450 volt. Kalaupun ada 250 volt, dia akan diseri dengan elko yang sama di sebelahnya persis ya. Sebagai catatan, nggak mungkin nih dipasang 250 volt satu biji kecuali listrik rumah Anda pakai 110 volt. Berbeda untuk negara lainnya, mungkin dari negara Singapura dia masih menggunakan 110 volt dan di Indonesia dia masih 220 volt. Untuk ini pakainya 450 volt, bukan 250 volt karena tegangan Vmax atau tegangan maksimal ketika melakukan perhitungan itu lebih dari 250 volt. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang elko.
Dan untuk Anda yang masih belajar tentang elektronik atau pengen tahu tentang elektronik, info ini sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan. Mungkin ada satu lagi, kita akan coba tunjukkan kalau ada. Oke, oh iya, ini ada. Untuk jenis elektronik zaman sekarang atau zaman now yang dia menggunakan rangkaian di balik PCB atau di bawah komponen besar, dia menggunakan spare part SMD. Oke, untuk ini kita akan melihatkan. Semoga terlihat ya. Kita kunci dulu. Untuk yang warna coklat, dia adalah ini ya, warna coklat dia adalah kapasitor. Dia jenisnya kapasitor non polar yang dipasang bisa bolak-balik. Dan yang ada tulisannya itu adalah resistor. Cara pembacaannya gimana? Itu kita baca saja. Di sini ada tulisan kita lurusin. Ingat, untuk pembacanya nggak boleh terbalik ya. Kalau terbalik itu kita harus baca pakai penglihatan dan juga baca pakai tester ya untuk yang jenis ini. Karena terkadang ada beberapa nilai yang dibacanya hampir sama atau dibalik atau terbalik, itu terbaca juga. Jadi kita harus cek pakai multimeter. Untuk ini ada tulisan di bagian ini 134 yang menandakan 4 itu penambahan 0 di belakang 13, jadi 13 ditambah 0 4 kali. Dibacanya untuk resistor dia ohm ya di sini. Oke, kita langsung bahas saja untuk resistor SMD ya di sini pada kesempatan video kali ini, biar lebih mempermudah dan lebih mempersingkat video. Jadi satu video Anda sudah mendapatkan 2 ilmu, di mana Anda sudah langsung mengetahui nilai resistor SMD. Dan 134 130.000 ohm untuk ini. Jadi untuk pembacanya lebih mudah lagi, yaitu 130 kilo ohm, karena satuan ribu tetap dibacanya K, kilo. Jadi untuk ini lebih mudah kita membacanya, yaitu 130 kilo ohm. Dan kita coba lagi geser ke samping. Dan untuk ini apakah Anda bisa membacanya? Kita akan coba. Karena ini tulisannya hampir sama, karena angka 1 dan angka 5 itu hampir sama. Untuk ini pembacanya kurang lebih seperti ini atau dibalik. Oke, kita akan coba yang, dan untuk ini 205 atau 502 kita juga ya kan, ini kalau dibalik 205 atau 502 itu sama saja dibolak-balik. Namun di sini kita perlu memahami 205 atau 502, maka dari itu emang jenis resistor seperti ini kita harus pakai multimeter. Dan kita juga harus menganalisa apakah ini, kalau kita coba bacanya 502 yang berarti 5.000 ohm. Di sini 5.000 ohm, 502 ya 5.000 ohm atau 5 kilo ohm. Apakah 5 kilo ohm di seri menjadi 10 ohm, 10 kilo ohm, terus kita pasangin langsung ke listrik, apakah resistor itu gosong? Kemungkinan besar iya, karena 10 kilo ohm ketika kita konsletkan itu pasti akan kosong. Berarti untuk ini kita pakai logika saja. Kalau dibalik 205 di seri 205 yaitu 5 tambah 0 5 kali, jadi untuk ini 22 juta ya, 2 juta ohm.
Untuk ini 2 juta ohm kita naikkan 10 dulu satu tingkat menjadi kilo, yaitu 2000 kilo ohm. Dari kilo ohm kita naik satu tingkat lagi yaitu mega ohm. Jadi untuk ini dia dinaikkan 2 kali. Pembacaannya 2 mega ohm di seri 4 mega ohm. Apakah ini untuk 4 mega ohm di seri seperti ini? Kita colokin langsung ke listrik. Aman, saya jawab ya, karena nilainya dia sudah jauh banget dari ini, dan 2 mega ohm kurasa aman saja. Kalau dilangsungin ke listrik dia tidak konslet, tidak terbakar, tidak panas ya. Fungsi resistor ini biasanya emang sebagai antara pengaman dan penghilang noise atau sinyal liar pada listrik yang terjadi akibat mungkin ada sambaran petir dari jauh, entah rumah siapa yang kena, di rumah kita otomatis dapat sinyal liarnya, dan fungsi resistor ini dia sebagai penghilang sinyal liar yang kecil, bukan yang besar. Kalau sinyal liar besar, kalau petir menyambar rumah kita, otomatis ini satu rangkaian full meledak ya, karena sinyal liarnya tidak bisa diredam oleh rangkaian ini. Kenapa di sini ada ini? Sama dia juga berfungsi sebagai penetral sinyal liar, atau biar tidak terjadi noise ataupun di sini sinyalnya berantakan. Kemungkinan kalau untuk jenis audio, entah itu amplifier, tone control ataupun lainnya, bila tidak ada rangkaian ini, kurasa emang dia di bagian sini outnya dia akan merusak suara yang dihasilkan tone control ataupun amplifier. Jadi untuk ini emang wajib banget dia untuk jenis AC matic terutama ya, AC matic dia harus menggunakan sinyal murni, tidak boleh ada sinyal liar. Bila ini semua dilangsungin, untuk kinerja di sini dia akan berantakan, dan ya bisa juga di sini menghasilkan tegangan pun ya berantakan, kadang naik turun atau terjadi bunyi krotok-krotok ataupun yang lainnya, dan ya bisa juga rangkaiannya akan terbakar karena ada sinyal liar masuk ke dalam rangkaian sini ya. Oke, begitu saja. Ini sudah 27 menit, nggak enak juga kalau kelamaan dikira kita ngapain. Jadi terima kasih dari saya yang sudah menonton full dari awal sampai akhir, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan Anda bisa lebih memahami lagi tentang elektronik. Bila ada pertanyaan ataupun ingin Anda bikinkan video tentang apa, silakan komen saja di kolom komentar di bawah video ini. Kalau ada kesempatan, kalau ada ya saya sudah cukup matang untuk membahasnya, kita akan bikinkan video, dan biar Anda lebih tahu tentang elektronik. Untuk perawatan elektronik lainnya kita juga sambil berjalan saja, kita nggak harus cari-cari di Google, karena ilmu yang lebih baik yaitu nomor satu emang pengalaman. Karena tanpa pengalaman percuma saja kita berbicara di depan publik, karena bisa juga sekedar pengetahuan itu nggak sebanding dengan pengalaman, karena pengalaman jauh lebih baik daripada sekedar pengetahuan. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.